Halo Sobat Nimi, kita gas lagi dalam profilnya. Seperti biasa, tolong bantu komen dan juga tolong dibantu like ya. Dan semoga aja ini tidak terlalu banyak noise, karena memang tetangga gue juga belum mulai. Jadi kita gaskan lagi dah. Ini maghrib nih gue take voice nya. Dan sepertinya ini untuk besok pagi ya. Oke, untuk besok pagi di tanggal 26 harusnya. Langsung aja kita gaskan lo profilnya. Tolong bantu komen ya. Review sedikit dari pas sebelumnya. Saat ini Lu Xiaogi dia pun masih sedang melakukan sebuah kultivasi, dan ternyata di hari ini adalah hari di mana Dongli dia ulang tahun, yang membuat Lu Xiaogi dan juga Dongli mereka pun mengadakan sebuah ritual, karena memang setiap ulang tahun sekali Dongli dia ulang tahun mereka akan turun gunung. Dan karena memang ini adalah hari spesial, maka dari itulah mereka kini pun turun gunung. Dan ternyata tujuan mereka turun gunung bukan mau kemana-mana, tapi mereka pergi menuju sebuah villa yang memang telah biasa mereka singgahi setiap Dongli ulang tahun. Dan di tempat inilah mereka sebelum melakukan sebuah pesta, mereka pun juga harus membersihkan villa ini dulu. Namun di sela-sela itu juga, dan setelah melakukan semua ritual ataupun ya bersih-bersihlah di sini, Lu Xiao dia pun menyiapkan makan malam untuk bersama dengan Dongli. Namun di sela-sela mereka makan malam di sini, Dongli dan juga Lu Xiao mereka pun bercerita tentang panjang lebar tentang keluarga mereka. Dan di sini Lu Xiao dia juga mengelus kepala Dongli, walaupun sebelumnya dia agak sedikit ragu-ragu karena memang Dongli udah besar. Tapi Dongli dia juga senang ketika dia harus dielus-elus oleh kakaknya sendiri. Namun di sela-sela itu juga di sini mereka pun mengingat tentang kejadian masa lalu ketika mereka masih tinggal bersama dengan kedua orang tua mereka. Karena memang setiap setahun sekali ketika Dongli ulang tahun, maka mereka akan menghabiskan waktu di villa ini, acara kumpul keluarga. Dan itu adalah kenangan yang sangat luar biasa yang dimiliki oleh Lu Xiaogi dan juga Dongli. Ini adalah sebuah kenangan yang benar-benar membekas bagi kedua bocah ini. Ya, ini adalah sebuah kenangan yang sangat luar biasa. Namun di sela itu juga mereka juga tahu kalau itu adalah sebuah kenangan yang sudah sangat lama. Dan untuk Lu Xiao, dia pun juga mengucapkan selamat ulang tahun Dongli. Ucap dari Lu Xiao. Ya, terima kasih kakak. Ucap dari gadis imut ini. Selain itu juga Lu Xiao dia juga tahu kalau mungkin saja mulai tahun depan mereka tidak mungkin dapat mengadakan pesta ulang tahun seperti ini lagi, karena mulai tahun depan para player akan datang dan mungkin saja dunia ini tidak akan sedamai sekarang. Ucap dari Lu Xiao. Dan setelah mereka acara makan-makan bersama, kini keesokan harinya mereka pun kembali pulang menuju Sekte Mo. Namun di sela-sela perjalanan mereka kembali ke Sekte Mo, di sini Lu Xiao dia juga mengadakan Dongli, temani aku ke suatu tempat di daerah Dongzi di tahun depan. Ucap dari Lu Xiao. Tapi di sini mendengar hal itu, Dongli dia pun gak mau pergi jauh-jauh dari Sekte Mo. Aku malas sekali pergi jauh-jauh kak. Aku ingin tetap ada di gunung dan aku ingin terus melakukan kultivasiku. Ucap dari Dongli yang malas mager untuk pergi keluar. Tapi ketika Lu Xiao dia pun mengatakan, aku ingin pergi, aku ingin seseorang. Ucap dari Lu Xiao yang membuat Dongli dia pun terkejut. Tapi dia pun tahu kemana arah pembicaraan ini. Maka darilah dia berujar, baik, aku mengerti. Ucap dari Dongli, ya, kita tahun depan akan pergi ke tempat yang berbeda, dan mungkin saja kita tidak akan kembali tinggal. Hei Dongli, apakah kau takut? Ucap dari Lu Xiao. Tidak, aku tidak takut sama sekali. Selama ada kakak, aku berani. Ucap dari Dongli yang tahu kalau Lu Xiao mulai tahun depan dia akan mengincar sosok yang telah menghabisi kedua orang tuanya. Dan itu adalah sesuatu yang harus mereka persiapkan dari sekarang. Dan kalau begitu, kita harus segera bergas dan juga kita harus menyiapkan segalanya. Ucap dari Lu Xiao ataupun Lu Xiao. Ya gitulah. Karena memang saat ini beta test akan segera mulai dan para player-player akan segera datang mulai 200 hari lagi dari tempat ini. Dari sekarang maksudnya. Waduh. Dan setelahnya kini di sisi lainnya ternyata di Sekte Mo di sini bocah Chen ternyata dia belum pulang. Padahal sebelumnya dia katakan kalau dia mau pulang. Tapi di sini dia masih menunggu Lu Xiao untuk kembali karena memang dia masih memiliki satu pertanyaan. Namun ketika bocah Chen dia pun bertanya kepada Lobing di mana Master Sekte, di sini Lobing dia pun mengatakan enggak tahu. Aku tidak tahu. Jika aku tahu ngapain aku juga harus bersama dengan dirimu. Ucap dari Lobing yang bersikap dingin kepada senior ini. Waduh. Dan untuk bocah ini dia pun sedikit kecewa juga karena semua pikiran dari Lobing ternyata hanya terfokus kepada Master Sekte. Namun karena memang Lobby nggak bisa diajak bicara, di sini bocah Chen dia pun sempat berjalan untuk mencari di mana Master Sekte berada. Aduh, di mana sih Master Sekte? Aku sebelum kembali aku harus mengkonfirmasikan satu hal dulu, ucap dari bocah itu. Tapi ketika dia melirik ke arah area pintu keluar, ternyata lah
dia pun melihat Lu Xiao, dia pun datang. Ya, itu adalah Master Sekte. Maka Darullah di sini dia pun langsung datang menghampiri Lu Xiao dan dia juga berujar, Master Sekte, salam, aku ingin memberikan sebuah salam perpisahan. Ucap dari bocah itu. Oh iya, kamu pergi kan? Pergilah, pulanglah. Ucap dari Lu Xiao yang membuat bocah ini dia pun agak sedikit, masa diusir gitu aja? Oke, baiklah. Master Sekte Lu, perlukah aku menyampaikan salam kepada Tetua Ning untukmu ataupun bersama dengan senior Yue? Ucap dari bocah ini yang mencoba untuk dapat memancing Lu Xiao apakah dia kenal dengan Tetua Ning atau juga senior Yue-nya. Tapi untuk Lu Xiao, dia pun tahu kalau bocah ini mencoba untuk dapat mengujinya. Bocah ini dia ingin mengujiku kah? Baiklah, aku mengerti. Dan saat ini reputasi sekte juga sedikit tersendat dan aku membutuhkan dirinya untuk meningkatkan reputasiku. Baiklah, aku mengerti. Maka keluar di sini, Lu Xiao dia pun tersenyum dan dia juga berujar, ya, tolong berikan salamku kepada Bibi Ning. Ucap dari Lu Xiao. Tapi untuk Yue, tentunya aku tidak mungkin mengatakannya karena mau bagaimanapun dia adalah juniorku. Bagaimana mungkin aku nitip salam sama junior? Tidak. Ucap dari Lu Xiao. Namun untuk bocah Chen, dia pun cukup terkejut ketika Lu Xiao mengatakan kalau Tetua Ning adalah bibinya. Apa? Benarkah? Iya, itu benar. Ya, artinya itu betul. Tetua Lu dia adalah senior misterius yang dimiliki oleh senior Yue. Ucap dari bocah ini yang telah mengkonfirmasinya. Ya, itu betul, walaupun dia tidak mengatakan kalau dia mengenal senior Yue, tapi ini bisa dikonfirmasi benar. Ucap dari bocah ini. Dan karena memang sudah tidak ada lagi urusan dia di tempat ini, maka dari itulah dia pun mengucapkan salam sebelum dia langsung kembali pulang, kembali ke sektenya. Dan dia sungguh sangat senang. Ternyata Master Sekte Lu dia mengakui kalau dia terkenal dengan senior Yue, yang artinya dia pasti adalah senior misterius itu, walaupun dia tidak mengatakan kalau dia mengenalnya. Tapi ini bisa dikonfirmasi benar. Ucap dari bocah Chen ini, dan mereka berdua pasti ingin menyembunyikan hubungan mereka sampai di mana mereka akan muncul dan juga mengguncang seluruh dunia. Dan aku sangat bersemangat. Ucap dari bocah Chen ini yang bersemangat dengan rahasia yang akan dia bagikan bersama dengan senior Yue-nya. Dan ia benar-benar sungguh sangat senang ketika dia kembali berjalan menuju sektenya, sekte pedang miliknya. Namun ternyata setelah 7 hari kemudian, di sini Lu Xiao dia tidak mendapatkan poin reputasi sekte apapun. Lah, udah 7 hari tapi tidak ada poin kontribusi kah yang masuk? Apa-apaan ini? Ucap dari Lu Xiao. Kemana bocah itu? Namun setelah setengah bulan juga ternyata bocah Chen juga tidak menyebarkan informasi apapun tentang dirinya. Tidak menyebarkan apapun tentang sektemu, yang artinya poin kontribusi dan juga poin reputasi juga nggak naik-naik, yang membuat Lu Xiao dia pun kesal. Udah setengah bulan tapi poin aku tidak naik-naik. Apakah bocah itu tidak menyebarkan apapun? Ucap dari Lu Xiao yang kesal. Bahkan setelah 1,5 bulan, ternyata nggak ada poin masuk sama sekali, yang artinya bocah itu cuma diem aja. Dasar bocah tidak berguna. Ucap dari bocah ini. Sedangkan di sisi lainnya di sekte pedang sendiri, ternyata saat ini bocah Chen ketika dia bertemu dengan Yue, dia pun menceritakan semua tentang apa yang telah terjadi dengan sektemu dan juga senior Lu Xiao. Dan itu jelas membuat Yue dia pun cukup terkejut ketika dia mendengar informasi tentang Lu Xiao yang telah menjadi lebih kuat lagi. Apa? Ternyata senior Lu Xiao dia benar-benar melakukan sebuah penerobosan lagi. Bukankah ini akan hanya menunggu waktu sampai dia dapat melampauiku? Ucap dari Yue yang tidak menyangka kalau ternyata Lu Xiao akan segacor ini meningkatkan level kultivasinya. Dan jika itu terjadi, bukankah artinya ini benar-benar akan membuatku tidak bisa menangkap bayangannya? Ucap dari Yue yang sedikit kesal ketika dia semakin jauh tertinggal daripada Lu Xiao, dan itu membuatnya kesal dan tidak terima. Tidak, aku tidak boleh itu sampai terjadi. Tidak, aku tidak boleh membiarkannya. Maka dia pun berpikir keras tentang apa yang harus dia lakukan, karena dia semakin lama semakin tertinggal. Tapi memang karena dia juga tahu apa yang harus dia lakukan. Baiklah, aku mengerti. Maka di sini Yue dia berujar, baiklah, terima kasih Junior Chen. Saat ini kita akan berpisah dan aku akan melakukan sebuah penelatihan tertutup. Ucap dari Yue sebelum dia pergi melakukan latihan tertutup, yang membuat bocah Chen ternyata memang mengerikan ya bagi seorang MC. Luar biasa. Tapi baiklah, aku mengerti apa yang harus aku lakukan juga. Ucap dari bocah ini karena dia tidak pernah menyebarkan informasi ini, karena ini adalah sebuah rahasia yang dimiliki oleh senior Yue dan juga Tetua Lu. Ucap dari bocah ini yang malah sengaja tutup mulut, padahal sebelumnya Lu Xiao sengaja memberikan sedikit clue kepada bocah ini untuk menyebarkan semua informasi tentang sektemu. Tapi malah bocah ini malah tutup mulut. Waduh, dia pikir itu hanya sebuah rahasia, padahal sengaja dibocorkan.
Wah, makanya Lu Chao dia pun kesal dengan bocah Chen itu. Lihat aja kau bocah Chen, jika kau kembali, aku benar-benar akan menghajarmu. Ujar dari Lu Chao yang kesal. Tapi di sini Lu Chao dia juga bengong karena memang saat ini sekte masih gini-gini aja. Saat ini yang paling diprioritaskan di sekte adalah perkembangan dari sekte, karena mereka para player-player pemula yang akan datang tentunya mereka tidak akan dapat mengetahui tentang sektemu jika reputasi sekte ini terlalu kecil. Bahkan jika itu aku di masa lalu juga aku tidak mungkin akan melirik sekte seperti ini. Ucap dari Lu Chao juga. Tapi ketika Lu Chao sedang berpikir, dia melihat ke arah sisi depan yang ternyata di depannya ada dua gadis-gadis ini yang membuat Luo Bing dia pun berpikir kalau dia sedang diperhatikan oleh Lu Chao. Master sekte, dia sedang melirik ke arah diriku. Ujian dari Luo Bing, maka dia pun mencoba untuk dapat tebar pesona yang membuat Lu Chao ngapain lagi bocah ini nih. Ya sepertinya ya mau bagaimana lagi, ucap dari Lu Chao. Tapi di sini Lu Chao juga tahu dia bisa aja merekrut para murid-murid baru, tapi tentu saja itu hanya murid-murid yang nggak berguna juga. Mereka hanya tertarik dengan visual dari adiknya dan juga muridnya, yang artinya itu tidak berguna karena yang aku butuhkan hanyalah para pro player dan juga para player-player yang punya banyak duit. Ya sudahlah, bagaimana lagi, ucap dari Lu Chao. Tapi di sini Lu Chao dia juga berpikir tentang masternya dulu. Ngomong-ngomong tentang para player yang memiliki kemampuan, aku jadi teringat tentang masa laluku, ucap dari Lu Chao. Karena dulu aku dan juga masterku, aku penasaran apakah aku bisa bertemu lagi dengan master di kehidupanku yang ini, ucap dari Lu Chao. Padahal sebelumnya memang mereka juga pernah berpapasan, tapi entahlah, aku tidak tahu dan aku harus mencari cara untuk dapat bertemu dengan dirinya lagi, ucap dari Lu Chao. Namun ketika Lu Chao dia sedang gabut nggak tahu mau ngapain, di sini dia pun mencoba untuk melihat di mana murid-muridnya yang lainnya lagi, karena baru 2 muridnya aja yang udah kelihatan dan yang lainnya mana ya, pikir dari Lu Chao. Ketika dia ingin melihat di mana murid-muridnya yang lainnya, tiba-tiba aja ting, dia pun ternotis dengan suatu hal, dan itu adalah One Min Bell, yaitu sebuah bel yang tiba-tiba saja berbunyi di sektemu yang membuat Lu Chao dia pun tahu, yes, akhirnya aku telah menunggu hal ini, ucap dari Lu Chao. Yang kini dia pun langsung melesat pergi untuk melihat tentang apa yang sebenarnya terjadi, karena warming bell tiba-tiba aja berbunyi, yang artinya ini adalah sebuah kesempatan bagi diriku untuk memamerkan kekuatanku, ucap dari Lu Chao. Dan untuk warming bell sendiri, ternyata itu adalah sebuah bell yang dapat dibangkitkan atau dibunyikan ketika ada sebuah bencana atau ada sebuah masalah di suatu tempat yang masih berada di wilayah dari sekte terdekat, yang artinya masyarakat sekitar mereka butuh bantuan. Ya, poinnya itu aja sih sebenarnya. Warming bell dapat dibunyikan dengan menggunakan sebuah dupa khusus yang akan dihidupkan, dan jika dupa itu nyala, maka warming bell akan bunyi di sekitaran sekte terdekat. Dan di sini karena warming bell telah berbunyi, Luo Bing dia pun mengatakan, "Master, apakah aku harus pergi?" Ucap dari Luo Bing yang akan menyelesaikan misi dari sekte. Tapi di sini Lu Chao dia berujar, tidak perlu, akulah yang akan pergi, ucap dari Lu Chao, karena memang dia memiliki sebuah rencananya sendiri untuk dapat memamerkan kemampuannya dan juga menaikkan reputasi dari sekte, dan mana mungkin aku harus memberikan misi ini kepada dirimu, ucap dari Lu Chao di dalam hati. Baiklah, tapi murid ini bersedia untuk pergi bersama dengan dirimu, ucap dari Luo Bing yang tetap ingin ikut, yang membuat Dong Li dia pun kesal ketika gadis itu ingin ikut-ikut terus bersama dengan kakaknya. Tapi untuk Lu Chao dia juga mengatakan, ya, jika kau ingin ikut, baiklah, kau boleh ikut, ucap dari Lu Chao. Maka itulah kini mereka pun pergi bersama, yang membuat Dong Li dia pun benar-benar kesal ketika dia melihat gadis itu ikut-ikut aja dempet-dempet dengan kakaknya. Sedangkan untuk Lu Chao sendiri saat ini dia pun terbang menuju tempat di mana mereka, desa mana yang memanggil Lu Chao dan juga menghidupkan warming bell. Namun ketika mereka berjalan, ternyata mereka pun menuju sebuah tempat yang terlihat seperti sungai berkabut, yang membuat Luo Bing dia pun tahu, "Hei master, apakah ini adalah sungai berkabut lagi?" Ucap dari Luo Bing, karena memang dia juga tahu sebelumnya telah terjadi sesuatu di tempat yang sama juga. Namun untuk Lu Chao dia juga penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi dengan sungai kabut ini lagi. Dan tak lama setelahnya kini mereka pun tiba di sebuah tempat ataupun desa yang memang memanggilnya, yang menghidupkan warming bell itu. Dan melihat master sekte datang, tentunya membuat warga desa yang ada di tempat ini mereka pun sungguh sangat antusias. Dan melihat Lu Chao datang yang merupakan master sekte, mereka pun semua langsung berlutut, "Salam master sekte Mo, aku adalah
kepala desa dari tempat ini, ucap dari orang tua itu sembari berlutut. Tapi di sini mereka juga tidak menyangka kalau ternyata Master Sekte Mola yang datang secara langsung. Tapi untuk Lu Xiao, dia pun meminta kepada orang tua itu untuk berdiri. Ya, kepala desa, tolong bangkitlah dan katakan apa yang sebenarnya terjadi, ucap dari Lu Xiao. Di sini orang tua ini dia pun mengatakan kalau saat ini hantu air telah muncul lagi. Apa? Lagi? Mendingan apa yang diucapkan oleh orang tua itu membuat Lobing dia pun tahu kali ini adalah hal yang sangat-sangat berbahaya. Tampaknya orang itu dia tidak melakukan tugasnya waktu itu, ucap dari Lobing. Dan jika itu benar maka Master dia akan marah, ucap dari Lobing yang tahu kalau sepertinya ini akan berakhir dengan tidak baik. Namun untuk Lu Xiao dia juga tidak memikirkan tentang itu dulu. Tapi di sini dia pun mendekati kolam itu ataupun danau itu ataupun sungai kabut itu, dan ketika dia mendekati tempat itu, dia pun mendapatkan sebuah notifikasi sistem kalau saat ini Lu Xiao dia telah memicu sebuah misi. Jadi sepertinya memang benar masih ada Ghost Water di tempat ini, ucap dari Lu Xiao. Selain itu juga di sini Lu Xiao dia pun mendapatkan notifikasi sistem kalau saat ini ketika dia telah berhasil mengalahkan Ghost Water, dia akan mendapatkan hadiah sebanyak 10.000 poin XP yang membuat Lu Xiao tentunya dia akan menyelesaikan misi ini. Tapi di sini untuk Lobing dia pun tahu kalau ini adalah hal yang cukup mengkhawatirkan karena sebelumnya Tuan Muda dia mungkin saja akan marah karena sejatinya setengah tahun lalu kami juga telah mengatasi masalah ini. Tapi karena memang ternyata setengah tahun lalu Lobing dan juga sendirian pernah menyelesaikan masalah ini, tapi karena mereka memang tahu kultivasi mereka tidak cukup kuat untuk dapat mengalahkan Ghost Water, maka dari itulah mereka pun memutuskan untuk dapat membayar kepada pihak yang berasal dari sekte menengah untuk dapat menyelesaikan misi ini. Karena sejatinya di saat itu Master Sekte dia sedang melakukan sebuah pelatihan tertutup, maka dari itulah kami tidak memiliki sebuah pilihan lain selain harus membayar kepada sekte menengah untuk dapat menyelesaikan misi ini. Walaupun kami membayar dengan harga yang cukup mahal, tapi Tuan Muda dia mengatakan kalau dia memuji kinerja dari kami yang membayar sekte menengah untuk dapat menyelesaikan masalah ini, walaupun kami harus membayar dengan batu spiritual yang cukup mahal. Tapi Master Sekte dia pun setuju dengan keputusan yang telah kami ambil. Tapi jelas ini artinya mereka hanya mengambil batu spiritual yang kami berikan tapi tidak menyelesaikan masalah ini dengan serius, ucap dari Lobing. Namun untuk Lu Xiao dia pun tahu tentang ini semua dan itu membuatnya pun berujar di dalam hati. Ya bagus sekali, berani-beraninya mereka mempermainkanku. Sungguh sangat berani, lihat saja, ucap dari Lu Xiao. Maka adalah sebelum dia membalaskan ini semua, memberikan pelajaran kepada murid itu, tentunya Lu Xiao dia harus menyelesaikan ini dulu. Maka adalah sebelum dia menghabisi makhluk Ghost Water itu, ternyata untuk Ghost Water itu sendiri adalah makhluk ataupun monster yang tidak muncul secara instan, tapi dia muncul akibat akumulasi kebencian, dan makhluk itu dia ada di bawah sana. Namun melihat Lu Xiao yang kini dapat berjalan di atas air, tentunya membuat para penduduk desa, warga biasa, mereka pun sungguh sangat kagum melihat Lu Xiao yang dapat berjalan di atas air. Tapi sebelum Lu Xiao dia melakukan aksinya, dia pun bertanya kepada kepala desa, apakah sudah ada korban? Ya, di sini penduduk desa, warga desa, kepala desa dia pun mengatakan kalau ada penduduk desa yang bernama Xiaoma, dia harus terluka dan juga berakhir dengan ketiadaan. Dan dia juga memiliki seorang anak dan juga istri yang membuat Lu Xiao yang mendengarnya dia pun tahu kalau ini adalah hal yang benar-benar tidak dapat dimaafkan, dan itu membuatnya berujar, Lobing, tetaplah di sana dan jaga mereka, dan aku akan segera kembali, ucap dari Lu Xiao sebelum pada akhirnya dia mengendalikan air yang ada di dekatnya karena dia memiliki atribut air juga. Di sini Lu Xiao dengan cukup mudah dia dapat menyelam sungai ini, dan ketika dia telah berada di dalam sana, dia berujar kepada sistem kunci target. Dan setelah Lu Xiao dia mengunci target yang ada di bawah sana, di sini Lu Xiao dia juga berujar, kau benar-benar kau ya, ucap dari Lu Xiao sebelum pada akhirnya dia tiba-tiba saja menghempaskan makhluk itu terbang ke angkasa. Dan jelas hal itu mengejutkan bagi penduduk desa yang melihatnya kalau saat ini Ghost Water benar-benar akan dihancurkan oleh Master Sekte. Namun untuk Lu Xiao hanya dalam satu gerakan saja, kau nyahlah, Lu Xiao dia benar-benar menghancurkan Ghost Water itu dalam satu gerakan, dan itu memberikan cahaya yang sangat-sangat menyilaukan yang membuat warga desa tidak dapat melihat tentang apa yang sebenarnya terjadi. Namun dalam sekejap ketika cahaya itu mulai menghilang, Ghost Water itu telah menghilang bersama dengan Lu Xiao, dan Lu Xiao hanya meninggalkan sebuah pesan kalau Ghost Water telah dia habisi dan tidak ada lagi monster di tempat
ini. Dan setelahnya warga desa tentunya mereka hanya dapat bersorak-sorak gembira dan mengucapkan rasa syukur. Walaupun mereka juga belum sempat mengucapkan secara langsung berterima kasih kepada Master Sekte Mob. Dan susahlah cerita kita di sini dulu dan sampai jumpa di part selanjutnya. Dan apakah kalian pikir masalah ini akan selesai begitu saja? Tentunya tidak. Lu Xiao dia akan membalaskan ini semua kepada pihak yang sebelumnya telah diberikan bayaran untuk mengurus makhluk ini, tapi ternyata tidak menyelesaikannya. Dan Lu Xiao dia akan membalaskan ini semua. Dia tidak peduli dengan sekte menengah yang akan dia hajar. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye, thank you. Ya, tolong dibantu komen ya. Oke, sampai jumpa. Bye, thank you.